Oke, halo semuanya, kenalin saya Servina. Di sini saya akan coba menjelaskan gimana sih cara ngerjain soal UKK split sheet ya dari sheet yang pertama sampai sheet yang ketiga. Jadi video ini digunakan untuk bagi teman-teman yang merasa kesusahan untuk ngerjain soalnya, boleh banget dipantengin ya dari awal sampai akhir videonya. Oke, kita coba dari sheet yang pertama. Ini ada PT Sukses Bersama, kita mau cari jumlahnya. Oke, untuk mencari jumlahnya, saya perbesar. Caranya sangat mudah, teman-teman tinggal gunakan rumus sum. Nah, sum buka kurung, lalu teman-teman tarik dari September sampai Desember. Satu baris saja. Oke, lalu enter. Kemudian teman-teman klik yang atas, kemudian tarik dari sini sampai bawah. Itu, ya. Total penjualannya tinggal sama dengan sum, blok dari sini sampai sini, lalu enter. Penjualan rata-rata kita gunakan average, yang ini, kita tarik dari sini sampai sini, lalu enter. Kemudian penjualan tertinggi kita gunakan rumus max, tarik dari sini sampai sini, lalu enter. Penjualan terendah kita gunakan rumus min, tarik dari sini sampai sini, enter. Nah, seperti ini. Kemudian pada poin yang ke F, kita disuruh buat grafik penjualan PT Baroka dari September sampai Desember 2020. Nah, jadi sebelum buat ini, teman-teman tulis dulu September, Oktober, November, Desember di sini, gitu. Jadi contohnya seperti ini. Nah, kayak gini. Teman-teman tulis dulu September, Oktober, November, Desember di sini. Kemudian teman-teman jumlahin Septembernya berapa, Oktobernya berapa, sampai Desembernya berapa, gitu ya. Menggunakan rumus sum seperti ini. Sum, tarik dari sini sampai sini, enter. Kemudian sum lagi, blok dari sini sampai sini, enter. Sampai Desember, kayak gitu. Oke, nah seperti ini. Kemudian teman-teman blok dari September sampai 220.000 ini, 220 juta ini ya, blok dari sini sampai sini. Kemudian teman-teman pergi ke menu insert, lalu di sini teman-teman lihat ada banyak grafik ya, ada grafik batang, grafik garis, lingkaran juga. Nah, yang paling saya rekomendasi itu adalah garis ya. Kenapa? Karena kita kan mau cari grafik penjualan, yang dimana kita jadi tahu nih naik turunnya jumlah omset si PT Barokah ini. Kayak gini bentuknya. Tapi kalau teman-teman mau pakai batang ataupun lingkaran boleh juga ya, sesuai kreasi teman-teman aja. Kemudian chart title-nya ganti menjadi judulnya, yaitu grafik penjualan PT Barokah buka kurung September sampai Desember 2020. Nah, kemudian teman-teman blok, tarik dari sini sampai sini, di keyboard teman-teman, klik Ctrl, kemudian B. Nah, jadi kita tebelin nih judulnya, jadi lebih enak dilihat. Nah, kemudian plusnya lagi, ini kan susah nih kita lihatnya. September entah berapa, kemudian Oktober berapa. Kita tambahin data labels. Gimana caranya? Nambahnya, jadi caranya adalah klik dulu grafiknya, kemudian klik tanda tambah, nah kemudian klik checklist data labelsnya. Nah, di checklist baru hasilnya seperti ini, gitu ya. Jadi kita langsung tahu nih, oh September berapa hasilnya, November berapa hasilnya gitu. Lebih enak lah dilihatnya gitu. Nah, ini adalah sheet yang pertama. Udah selesai. Kita lanjut yang sheet yang kedua ya. Di sini kita akan mencari penyusutan peralatan menggunakan metode jumlah angka tahun yaitu SYD. Langsung saja, rumusnya pasti SYD ya. Berarti sama dengan SYD buka kurung. Cost-nya kita ambil yang ini. Nah, kemudian teman-teman klik F4 pada keyboard teman-teman, ya. Atau kalau misalnya nggak bisa diklik F4-nya, coba teman-teman klik VN, terus F4 secara bersamaan. Oke? Gitu. Kemudian setelah diklik F4 ataupun VN F4, hasilnya pasti seperti ini. Pastikan hasilnya itu ada dolarnya. Dolar di depan, dolar di tengah. Gitu. Berarti udah dikunci gitu artinya. Ya. Kemudian titik koma lagi. Salvage-nya kita pilih yang nilai sisa. Nih, yang ini kita kunci juga. Nah, pastikan ada dolarnya. Titik koma lagi. Live-nya kita ambil yang ini, yang tengah-tengah. Kita kunci juga, pastikan juga ada dolarnya. Ya, kemudian titik koma lagi. Per-nya kita ambil yang ini, yang sampingnya ini, gitu. Nah, yang ini nggak perlu kita kunci. Yang terakhirnya nggak perlu kita kunci. Jadi cuma satu yang nggak perlu kita kunci, yaitu bagian tahun ininya. Oke?
ya. Enter. Nah, hasilnya seperti ini, baru tarik ke bawah. Akumulasi penyusutan. Yang pertama, caranya adalah seperti ini. Sama dengan samping. Oke, sama dengan kemudian klik yang samping. Enter. Ini. Kemudian yang kedua adalah sama dengan atas ditambah samping. Atas ditambah samping. Baru enter. Ya, kemudian tarik ke bawah. Nilai sisanya sama dengan 85 juta F4 kan dikurang dengan ini. Ya, jadi 85 jutanya kita kunci, baru dikurang sebelahnya. Nah, yang sebelahnya ini nggak perlu kita kunci. Oke? Enter. Hasilnya seperti ini, kita tarik ke bawah. Nah, untuk pastikan ini benar nggak sih yang kita kerjain itu, caranya adalah seperti ini. Pastikan nilai bawah pojok kanan ini, yang 10 juta ini, sama nggak dengan yang ini. Nilai sisa yang atas. Oke, di sini sama ya pastinya ya, karena 10 juta, sama-sama 10 juta. Berarti ini udah benar. Gitu, ya. Seperti ini sheet yang kedua, kita lanjut pada sheet yang ketiga. Nah, ini dia sheet yang ketiga, kita mau cari saldo piutang. Aman, tinggal sama dengan pembelian ini dikurang dengan pembayaran yang ini. Udah, enter. Tinggal tarik ke bawah. Lanjut, presentasi pembayaran piutang. Nah, sebelum teman-teman kerjain yang ini, teman-teman harus blok dulu semuanya, baru klik persen. Nah, blok dulu semuanya, baru klik persen. Oke, setelah itu teman-teman sama dengan 15 juta dibagi dengan 22 juta. Enter. Nah, yang seperti ini, baru predikat pembayaran piutangnya, di sini kita gunakan rumus if. Ya, jadi teman-teman, di sini kita gunakan rumus if, di mana if ini kita sesuaikan predikatnya. Predikatnya ada berapa di sini? Ada 5 ya, ada 5. Berarti if yang kita pakai cukup 4 kali saja. Oke, seperti itu. Kita coba ya, berarti sama dengan if. Logical test-nya, ini 68%, diklik aja, kurang dari, ini kan 59% nih. Kita tambahkan 1%. Jadi berapa? Jadi 60%. Nah, seperti itu. Titik koma. Kutip 2, masukin. Predikatnya adalah amat tidak baik. Amat tidak baik. Nah, kutip 2 lagi, baru titik koma lagi, ya. If lagi. If ini kurang dari, ini 69%. Berarti kita tambahkan 1%. Menjadi 70%. Hasilnya adalah tidak baik. Tidak baik. Lanjut, if lagi. If F6 kurang dari, ini 79%, berarti 80%, hasilnya adalah cukup. Nah, kemudian if lagi. If F6 kurang dari, ini 89%. Kita tambahkan 1%, menjadi 90%. Nah, kutip 2 hasilnya adalah baik. Kemudian titik koma lagi. Yang terakhir adalah amat baik. Nah, yang amat baik ini nggak perlu kita masukin if-nya. Jadi if-nya cukup 4 kali saja. Jadi di bagian akhirnya langsung saja kita masukin amat baik. Nah, seperti ini. Oke? Enter. Kita klik yes. Hasilnya seperti ini, tinggal tarik ke bawah. Nah, boleh teman-teman dicek satu-satu kalau misalnya masih ragu, tapi saya pastikan ini udah benar ya. Oke. Jadi seperti ini cara mengerjakan sheet yang ketiga. Nah, begitulah cara mengerjakan sheet yang pertama, sheet yang kedua, dan juga sheet yang ketiga. Kiranya video ini dapat menjadi berkat bagi teman-teman yang merasa kesusahan untuk ngerjain spreadsheet UKK, dan sukses untuk kita semua. Oke, kalau misalnya ada yang ditanyakan atau masih ragu, boleh banget langsung cari aja saya di sekolah ya. Oke, jadi sekian dan terima kasih.